Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan Integrated Marketing Communication lewat YouTube dulu ya. Jadi, sorry. Materi selanjutnya adalah kita bahas tentang touch points atau biasa disebut juga channels atau media. Jadi, apa sih touch points itu? Nah, touch point atau media atau channel atau kanal itu adanya di sini ya, kalau misalnya di proses komunikasi model Laswell. Jadi kita kan kemarin udah mempelajari tentang who, komunikator, terus says what, message itu udah dibahas juga, tentang to whom juga komunikan kita udah bahas. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang media atau channel atau touch points. Apa sih touch point tuh? Touch point tuh masing-masing atau setiap kontak ya, kesempatan kontak konsumen dengan merek. Jadi kontak konsumen dengan merek itu namanya touch point. Nah, kontak ini kan pasti memiliki pengalaman ya, pasti memiliki pengalaman. Jadi konsumen tuh punya pengalaman terhadap suatu merek. Nah, touch point itu dapat berupa misalnya iklan, bisa juga berupa misalnya browsing di internet terus ketemu merek itu, atau misalnya pembelian ya, pembelian di toko itu udah langsung ketemu dengan merek itu dan langsung bisa beli gitu. Macam-macam touch point itu bisa macam-macam banget. Bisa juga misalnya apa ya? Ya dapat iklan dari internet, terus misalnya ada story ya, story Instagram yang disponsor oleh merek dan lain-lain. Gitu. Jadi bisa juga disebut sebagai media ya. Jadi media itu ada macam-macam. Yang pertama itu sebut aja media yang dibayar atau paid ya. Media yang dibayar itu jadi perusahaan tuh ngebayar buat kanal itu atau channel buat nampilin mereknya gitu. Ini bisa berupa TV, radio ya. Bisa juga berupa majalah, koran, atau outdoor, outdoor apa aja, banner misalnya kan, terus spanduk bisa. Terus bisa juga yang di online ya, berupa banner daring dan video. Kita kan suka lihat ya apa namanya, kalau misal kita lagi browsing-browsing terus kita buka blog atau website, ada iklannya ya, berupa banner yang bisa diklik terus langsung ke website merek tersebut. Itu namanya banner daring. Atau bisa juga paid search. Jadi kalau kita nge-search di Google kan ya, suka muncul tuh di paling atas tuh merek apa yang relevan. Nah, ada tulisannya disponsori atau sponsored. Nah, itu kan jadi si merek tuh bayar untuk supaya orang tuh kalau lagi nge-search bisa paling atas gitu. Bisa juga sosial media ads. Nah, ini kalau misalnya kita lagi main Instagram atau main TikTok atau main Twitter kan suka ada sambil scrolling ada konten yang dari brand ya, konten iklan. Itu jenis media pertama, yaitu media yang dibayar. Terus ada juga media yang kedua itu dimiliki. Jadi ini medianya yang milikin tuh perusahaan itu sendiri atau merek itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya itu website, microsite. Jadi itu kan punya sendiri ya. Ibarat website itu kan ibarat rumah. Jadi si merek itu beli domainnya, beli apa namanya hostingnya, bisa juga berupa aplikasi misalnya. Ini kan aplikasi kan pasti yang punya merek tersebut. Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini menarik. Jadi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain kan sebenarnya punya merek itu sendiri.
yang ngelola merek itu sendiri, tapi ini sebenarnya hitungannya lebih rawan dibanding website atau microsite. Karena ini kan sebenarnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain kan pihak kedua ya, pihak kedua. Jadi nggak dimiliki dalam artian sepenuhnya dimiliki oleh merek sih sebenarnya. Terus ada juga blog, ada juga brosur, terus display di toko. Nah, jadi ini semuanya yang kontrol perusahaan. Terus yang terakhir adalah yang didapatkan atau earned bahasa Inggrisnya ya. Nah, yang didapatkan itu apa? Yang didapatkan itu jadi pelanggan itu jadi media itu sendiri gitu. Misalnya apa? Misalnya mulut ke mulut, word of mouth. Nah, itu kan sebenarnya merek tuh nggak ngebeli, dia juga nggak memilikin itu ya, tapi itu ya udah didapatkan aja. Jadi sebenarnya dalam artian merek tuh nggak punya kontrol terhadap itu gitu. Terus mention atau komentar di sosial media, gambar atau video yang dibagikan atau di-share, terus review, komunitas daring, liputan media. Nah itu ya, liputan media ada yang bisa kita bayar, masuknya ke sini, ada juga yang ya sebenarnya kita nggak bayar, tapi ada media yang ngeliput aja gitu ya. Kita kan sekarang kan banyak media-media yang independen atau katakanlah media alternatif yang suka ngeliput-liput apa gitu ya, yang sebenarnya mereka ngeliput nggak dibayar juga gitu. Komunitas daring juga. Nah ini mirip-mirip sih. Ada juga yang kayak misalnya komunitas daring tuh bisa berupa forum, bisa juga berupa apa ya, circle internet gitu. Oke, lanjut. Nah ini piramida efek komunikasi. Jadi ini agak disinggung dikit ya tentang efek komunikasi. Nanti ada lebih dalamnya kita bahas. Tapi kira-kira gini. Jadi ketika kita mengkomunikasikan suatu pesan di media atau dimanapun gitu ya, itu paling banyak sebenarnya kan efeknya tuh awareness, orang sekedar tahu aja gitu. Nah makin ke sana tuh makin kecil, sebenarnya kan output yang kita expect tuh di pembelian ya, pembelian. Nah, atau syukur-syukur repurchase atau pembelian yang berulang-ulang, udah jadi pelanggan gitu kan. Tapi kan nggak bisa gitu semua orang yang aware dia jadi pelanggan. Nah itu jadi kayak ibaratnya kayak disaring lah. Jadi setelah orang aware tuh mereka tahu ya, tahu sekedar tahu, terus makin lama dia makin punya pengetahuan terhadap merek tersebut karena diulang-ulang dan ketemu dengan media yang macam-macam ya. Terus makin ke sana misalnya mulai suka nih, mulai suka. Mulai suka terus mulai prefer. Wah, kayaknya ini bisa nih merek ini gitu. Kapan ya beli ya, kapan-kapan deh gitu. Tapi dia udah mulai mulai pengen gitu. Mulai pengen, mulai prefer, terus mereka coba-coba nih, trial. Setelah coba-coba mereka suka, nah ini bisa jadi repurchase atau regular use gitu. Nah ini relevansinya apa sama media atau channel atau touch point? Nah jadi media-media yang kita buat atau kita luncurkan ya, kita buat dalam artian kita desain dulu, terus kita pilih di mana medianya, terus iklan di mana dan segala macam. Itu kan kita perlu mikir juga gitu. Si media yang kita buat ini tujuannya apa gitu kan. Bikin orang suka sama bikin orang sekedar tahu kan pasti beda gitu caranya. Beda caranya. Pasti dari segi konten beda gitu kan. Bikin orang tahu kan nggak mesti ngasih informasi yang macam-macam gitu. Yang penting kita bikin sensasi aja dalam artian merek kita diomongin itu udah sekedar aware gitu. Orang bisa tahu terhadap merek kita. Tapi kalau misal udah masuknya ke knowledge, liking, preference, kita kan pasti
punya punya cara yang lain lagi. Misalnya kita perlu tahu juga mereka tuh sukanya apa audiens kita gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar ngasih tahu, tapi ini tuh cocok loh sama kalian gitu. Kalian tuh cocok pakai ini, kalian tuh butuh ini, kalian tuh apa ya? Kalian tuh sesuai dengan produk ini gitu. Itu piramida efek komunikasi. Sebenarnya ada yang bentukan kayak gini mirip-mirip juga, ada namanya marketing funnel ya. Terus ya efek komunikasi, AIDA, AISAS, nanti kita bahas ya tentang itu. Tapi untuk ini kita ngomongin ke media dulu yang spesifik. Nah, si media ini nanti kalau kalian udah kerja gitu, ada profesinya yang khusus, yang spesifik gitu. Ini biasanya di agensi ya. Di agensi atau di in-house juga ada. Agensi itu kan agensi periklanan gitu. Jadi mereka tuh kayak semacam konsultan, tapi bisa juga jadi vendor yang memproduksi iklan-iklan atau ngurusin sosial media brand gitu. Itu agensi. Kalau in-house itu kita kerja di merek tersebut gitu sebagai pegawai. Oke, nah profesinya apa sih orang yang ahli soal media? Dia bisa jadi media planner. Jadi dia tugasnya media planner itu neliti media apa yang tepat ya. Apa nih media yang tepat buat merek kita, buat audiens kita. Terus selain itu dia juga merencanakan media apa saja yang dipakai untuk mencapai audiens gitu. Pasti kan punya kriteria ya medianya apa aja yang kira-kira cocok gitu. Jadi mereka nyari tahu dulu terus mutusin, oke ini, kita pakai media ini. Nah setelah itu turun ke media buyer gitu. Setelah diputuskan medianya apa aja, nah media buyer nih yang ngebeli ruang dan waktu media-media yang sudah ditetapkan. Ruang dalam artian misalnya kita misalnya bikin iklan banner di jalan gitu kan. Itu kan ruang gitu ya. Banner tuh ruang. Atau kita misalnya bikin apa ya? Ngecat rumah kan dulu seringnya. Rumah tuh dicat apa? Dicat provider-provider handphone, IM3, XL, Telkomsel dan lain-lain. Itu kan ruang ya, rumah, tembok itu kan ruang. Nah, itu kan dibeli gitu. Kita kan nggak mungkin gratis gitu ya untuk melakukan promosi tersebut. Jadi itu tuh dibeli. Nah, waktu biasanya durasi gitu. Ketika kita menayangkan di TV berapa berapa nih durasinya, waktu yang ditetapkan untuk menayangkan iklan kita. Di radio juga sama, di online, di sosial media juga sama gitu ya. Kita kita ketika naikin iklan di Instagram atau di Facebook itu kan eh, kayak semacam misi nanti berapa lama sih iklan ini disponsorin, terus jangkauannya juga seberapa luas. Nah itu tugasnya media buyer gitu. Dia yang ngebeli itu, transfer ke platform-platform atau ke eh, kanal media-media. Jadi mereka hubungannya ke Facebook, ke Instagram, ke TV-TV, ke radio-radio, ke advertising banner-banner di pinggir jalan dan seterusnya, macam-macam. Nah, selain media yang tadi ya, selain media yang mana? Nah, ini ada juga media yang alternatif. Jadi atau through the line. Jadi kan sebenarnya audiens tuh eh, udah malas ya melihat iklan. Jadi iklan-iklan yang kelihatan banget, keciri banget iklan tuh udah mulai dihindari sih sebenarnya. Karena kan ya kita juga kan males ya liatin iklan mulu. Apalagi yang udah kelihatan banget, ah ini mah iklan. Kalau kita lihat apa gitu kan di Instagram atau di Twitter yang kelihatan banget iklan kan langsung di skip. Apalagi di YouTube ya Kak. Di YouTube tuh kalau ada iklan kan nyebelin banget ya. Spotify juga.
Makanya ada YouTube Premium, Spotify Premium. Orang tuh berani bayar untuk menghindari iklan gitu. Saking nyebelinnya iklan. Nah, ini kan tugas kalian gimana caranya bikin iklan tapi nggak nyebelin gitu. Nah, ini ada namanya sebutannya media alternatif atau through the line. Nah, ini contohnya. Ya, sebenarnya iklan juga kan. Cuma, nah dia bikin semacam tempat mandi ya, tempat bilas di pantai. Ini Sprite. Tulisannya cut through the heat. Nah, ini kan sebenarnya ada what to say juga. Kita kemarin udah ngomongin what to say, ya kan? What to say-nya Sprite apa? What to say-nya ini kan berarti lebih ke apa ya? Unique selling proposition berarti ini, manfaatnya. Manfaat Sprite itu apa? Menyegarkan misalnya kan. Menyegarkan. Nah, itu Sprite adalah produk yang menyegarkan. Udah selesai. Itu what to say. What to say itu jangan panjang-panjang ya. Satu kalimat juga cukup. Dan bahasanya clear karena itu bukan tagline. Waktu saya tuh perlu diingat, waktu saya bukan tagline, tapi apa yang kita pengen sampaikan itu seclear mungkin. Nah, ketika udah diolah, itu namanya udah jadi tagline-nya, itu namanya how to say. Udah berbentuk media ini namanya how to say. Misalnya ini, cut through the heat. Ya, artinya kan apa tuh? Memotong kepanasan atau gerah ya. Jadi gerah itu dipotong sama Sprite. Nah, ini kan sebenarnya Sprite nggak ada retorika di situ ya. Jadi dia nggak bilang bahwa produk kita seger. Itu kan basi banget ya bikin tagline kayak gitu. Minum produk kita seger. Kalian jangan bikin tagline kayak gitu ya. Jadi cut through the heat gitu kan. Memotong kegerahan. Itu menarik ya. Tagline tuh biasanya kalau kalau dianalisis menarik loh. Cut through the heat, potong kegerahan. Emang gerah bisa dipotong? Kan dia bukan kertas ya. Bukan kertas. Emang bisa dipotong? Kan nggak bisa gitu. Tapi ini retorika gitu. Retorika. Retorika apa? Retorika apa ya? Retorika mentransfer konsep abstrak ke konsep konkret, ya kan? Heat itu kan, panas itu kan abstrak. Kita nggak bisa kan ngelihat panas tuh nggak bisa, abstrak. Panas tuh abstrak. Tapi dibikin seolah-olah konkret, seolah-olah bisa ada bentuknya. Jadi bisa dipotong. Nah, itu tagline. Jadi nanti kalau kalian bikin tagline tuh kayak gitu, ada retorikanya gitu. Ini baru ngomongin tagline. Nah, belum lagi ini misalnya tuh. Dia untuk menunjukin kesegarannya, dia bikin tempat bilas di pinggir pantai. Menarik nih. Jadi untuk mengkomunikasikan tuh caranya bisa macem-macem banget gitu. Ini salah satu output yang luar biasa ya. Cut through the heat nih Sprite. Nanti boleh banget kalian bikin media-media yang kayak gini gitu. Media-media yang out of the box, media yang kreatif yang nggak kelihatan iklan banget gitu. Mumpung masih tugas kuliah, bikin sekreatif mungkin. Kalau udah di kerjaan kalian ketemu banyak halangan untuk bikin yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ada budget perusahaan, ada preferensi eh, selera bos dan segala macam gitu. Jadi bikinlah yang kreatif, sekreatif mungkin karena di tugas ini nggak ada budget gitu ya. Mau bikin apa aja boleh, silakan. Anggap aja budgetnya unlimited. Oke, macam-macam kan. Ini kan bikin kayak gini pasti mahal nih kalau misalnya di asli kerjaan. Kalian misalnya orang kreatif kan punya ide macam-macam gitu. Keluarin kreativitas kalian, jangan bikin yang ya outputnya poster lagi, promosi lagi, banner lagi, spanduk lagi. Itu mah di ini aja ya, di tukang cetak. Nah,
karena kalian mahasiswa gitu ya, DKV dan ilmu komunikasi, bikin yang sekreatif mungkin, kreativitas kalian dikeluarin. Oke, itu jadi untuk sekarang sebenarnya masih belum, ini cuma sekedar pengetahuan tentang media aja ya. Nanti kalian putuskan medianya, tapi ini kan saya belum kasih tahu gimana cara mutusin media mana yang tepat. Nah, ada caranya untuk mutusin media mana yang tepat untuk menjangkau audiens kita. Namanya consumer journey. Kalian bisa cari-cari dulu tentang consumer journey sebelum nanti di minggu depan saya sampaikan materi tentang consumer journey. Ini saya ngomongin media dulu. Itu ya. Oke, sekian dari saya. Silahkan ditambahkan juga di apa namanya Google Sites-nya dibenerin ya. Yang belum-belumnya nanti di 2 minggu ke depan ya, pas UTS berarti udah ada consumer journey. Minggu depan kita bakal ngomongin consumer journey, setelah itu ada tugas consumer journey, dimasukin ke Google Sites, habis itu TS ya, kalau nggak salah. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan via WhatsApp ya.